Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umurnya wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya rasul usbiri lati. Alhamdulillah la nikmatul islam wal iman wa kafa bi mu'minin. Sob, ini ada mungkin mewakili Anda semua ya. Ini dari Pak Timbul Suseno. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, panggil Captain aja. Saya di SKD panggil Captain ya. Saya punya hutang di BTN karena kondisi saya nggak ada kerjaan sama istri, maka saya mengalami ketunggakan. Saya sudah mengajukan supaya cicilan saya dikurangi, tapi pihak bank nggak mau terima, sehingga saat ini dari pihak bank mau melelang rumah saya dan saya disuruh mengosongkan rumah. Minta petunjuknya Pak, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini apa yang harus dilakukan, Anda harus tahu ya. Satu, belajar untuk melakukan mulai sekarang ini, lakukan tindakan-tindakan yang terukur gitu dan tersimpan, terregistrasi dengan baik. Pertama, posisikan diri Anda adalah orang yang sangat kooperatif sekali. Posisi kooperatif itu kalau itu pandangannya beda. Kalau menurut bank tidak kooperatif itu adalah Anda tidak bayar tunggakan gitu. Jadi tidak bayar tunggakan, Anda tidak kooperatif. Menurut versi kita, kooperatif itu kita mencarikan solusi. Solusi itu banyak gitu loh, dengan cara kita menjualkan rumah kita atau membagi dua rumah kita, segala menjualkan sebagian, atau kita membeli rumah yang lebih kecil lagi. Seperti itu yang dilakukan. Jadi itu kooperatif. Dan kita meminta restrukturisasi. Dalam restrukturisasi itu kan macam-macam kondisinya. Kan itu ada di POJK, apalagi sekarang ini sudah disempurnakan di POJK nomor 11 ya, lupa saya. POJK 3 2020. Jadi seperti itu. Intinya apa? Intinya bisa mendapatkan pengurangan pokok, denda dan yang lainnya. Pengurangan denda bunga dan pengurangan denda bunga, bisa penghapusan, dan terakhirnya bisa pengurangan pokok juga. Nah, itu dimungkinkan karena sekarang lagi pandemi. Itu judulnya pandemi juga. Dan kuatkan juga dengan arahan presiden bahwa sekarang ini bank wajib untuk memberikan arahan. Tapi bank juga sekarang ini kalau tidak melakukan tindakan yang tegas itu sulit juga gitu, karena pemerintah juga mungkin insentifnya kurang ke bank. Akhirnya apa? Sekarang kuat-kuatan siapa yang jalan dulu. Nah, di antara kuat-kuatan ini posisi kita itu harus dalam posisi yang cukup terukur dan terarah. Satu, kita harus kooperatif. Pertama, kooperatifnya kita itu kalau di SKD kita diajarkan untuk kita saling memahami ya. Kita kooperatifnya lakukan surat menyurat secara tertulis dan ada buktinya gitu, bahwa kita akan menyelesaikan masalahnya dengan cara mengirimkan SP1 atau surat permohonan 1 atau surat peringatan 1 ke bank. Intinya surat permohonan bahwa permohonan outstanding kita bagaimana, payment history kita seberapa gitu. Outstanding kita seberapa, payment history kita bagaimana. Jadi dari awal sampai akhir. Kenapa kita butuh payment history? Karena kita butuh berapa yang sudah dibayarkan, karena disitulah kita untuk negosiasinya. Outstanding yang dia perlu tahu hutang menurut bank itu kita berapa gitu. Berapa pokoknya, berapa bunganya, berapa dendanya. Posisi di dua itu kita untuk negosiasi. Negosiasi itu lama, sob, nggak cepat gitu. Dibutuhkan waktu setahun sampai 2 tahun gitu. Saya aja 2 tahun nggak selesai negosiasinya. Dan sekarang posisinya yang kencang-kencang itu bank itu melakukan tekanan itu ketika Anda call 2, call 3, call 4 gitu. Tapi kalau udah call 5 dia udah sulit gitu. Posisinya kalau udah setahun ke atas mereka malah lebih jinak gitu daripada sebelum setahun Anda nunggak gitu. Kalau Anda nunggak per 3 bulan sampai 6 bulan, kencangnya mereka, karena mereka supaya Anda balik ke posisi semula, posisi kooperatif dengan menjual apapun Anda, dengan nggak peduli Anda hutang apapun, terus nggak peduli mereka gitu. Yang penting Anda kooperatif masuk situ, karena kalau masih call 2, call 3, Anda masih dikenakan bunga dan denda. Tapi kalau Anda udah call 5, Anda nggak bisa lagi gitu, karena Anda sudah memang tidak mampu, tidak layak untuk dibiayai. Konsekuensinya ketika call 2, call 3, Anda tidak bisa lagi melakukan pinjaman. Ini perlu Anda tahu semua. Terus ketika bank itu mau minta kita ngosongkan rumah, apa perlu gitu. Oke, saya bahas lagi satu lagi ya. Saya ingatkan satu lagi. Apalagi ini ke depan lagi bagi Anda pengusaha, apalagi pengusaha muda-muda ini yang baru jalan segala macam-macam. Usahakan jangan jadikan rumah Anda ini sebagai anggunan. Gak apa-apa rumah kecil, tapi tidak boleh dianggunkan. Jadi kalau kepepet apapun, orang bank akan minta Anda untuk mengagungkan rumah Anda dengan memberikan pinjaman yang lebih besar, kadang-kadang lebih besar daripada nilai rumah kita gitu. Kadang-kadang anggaplah nilai rumah kita berapa, 1M, dia akan ngasih pinjaman 1,5, kadang-kadang seperti itu. Saya dulu rumah saya nih anggaplah nilai 5M gitu, bank itu berani ngasih pinjaman saya 7,5 gitu, 7,5M, dan dia ngomong gitu.
kasih pinjaman 7,5, karena kan nilainya kan nilai sesuatu kan tergantung dari sudut pandang mana gitu, tidak ada nilai fix gitu. Kalau di situ rumah di jalan lama jarang ada jual beli tanah, ya paling dia cari yang paling tinggi di mana, di daerah mana, apalagi tempatnya strategis. Kebetulan rumah saya strategis tengah kota, pinggir jalan besar gitu. Jadi nah itu dia penilaiannya tuh kadang-kadang absurd ya. Nah, usahakan meskipun dari apapun jangan jaminkan rumah kita ke ini. Tapi kalau Anda udah terlanjur, saya udah terlanjur cap gitu. Karena saya nggak punya pilihan, kemarin saya nyicil BTN atau apapun ya. Ternyata sekarang kondisinya seperti ini, udah nyaman, udah gimana. Kenapa? Karena kalau kita kehilangan rumah kita yang kita tinggali, itu sedihnya kebangetan sob. Di situ anak kita dilahirkan, di situ anak kita dibesarkan, segala macam-macam. Canda tawa kita di situ, itu yang membuat histori kita agak berat. Nah, kalau sudah terlanjur segala macam-macam, bank minta Anda mengosongkan, jangan kosongkan rumah Anda, karena ketika Anda mengosongkan, penguasaan aset itu 50% kemenangan sob. Dan saya ngalami, kapan hari bila saya itu dilelang gara-gara saya nggak bisa menempatkan orang di sana gitu loh. Jadi harusnya kita tepati aset itu gitu, segala macam-macam. Kalau tidak ditempati, dikosongkan, itu bahaya sob. Apalagi kalau tidak dikosongkan, mereka yang menguasai, itu udah selesai dah. Kita agak berat untuk bisa ininya. Kalau bisa dikontrakin, kita kontrakin. Kalau bisa kita tepati, kita tepati. Ketika orang bank itu menempelkan mau dilelang, ya Anda copot lagi, nggak apa-apa. Dia pulang, Anda copot gitu. Terus Anda tulisin lagi bahwa rumah ini masih dalam sengketa, siapapun yang melakukan tindakan di luar hukum akan kami tuntut di pengadilan. Kan nggak salah gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi pasal-pasalnya banyak, termasuk kalau dia memasuki rumah kita sembarangan pun masih kita bisa tuntut pidana gitu. Tulisin aja pasal-pasalnya di surat besar itu. Nah, solusinya gimana kayak kalau untuk menyelesaikan ini? Pertama tadi solusinya Anda kirim SP1, contohnya ada di SKDA Forum ya. Kedua, simpan buktinya dan yang lainnya. Yang ketiga, setelah SP kasih waktu ya. Jadi kasih waktu 2 bulan, 2 minggu lah gitu. Jadi kita mulai yang ngejar, bukan pihak mereka yang ngejar. SP1 isinya apa? Tadi minta tentang outstanding sama payment history. Udah gitu, yang kedua adalah minta kelengkapan sertifikat yang udah dilegalisir sama mereka, terus APHT, SKMHT, terus perjanjian kredit ya dari awal sampai akhir. Di situ kita mempelajari ada asuransi, posisi lainnya yang kira-kira menguntungkan kita dan atau melemahkan kita harus tahu semua. Nah, setelah itu baru nanti tahap negosiasi. Itu lama waktunya. Karena tidak mungkin bank juga pertama kita minta yang paling real aja sekarang ini. Kondisi sekarang ini ketika pandemi corona itu kondisi yang terbagus bagi Anda untuk melunasi. Jadi intinya tetap ujung-ujungnya kita harus melunasi mereka gitu. Dengan cara apa? Dengan cara nabung dan yang lainnya. SKDA nanti akan meluncurkan satu program tabungan lunas ya, berlunas ya. Jadi nanti suatu ketika tabungan 70% kita akan negokan dengan mereka semua. Kalau ada kekurangan kita akan bantu kekurangannya. Jadi itu intinya, mudah-mudahan semoga ini bisa membantu. Sisanya Anda tinggal gabung aja di SKDA 0815575004 kali atau di komen ini. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Mohon kalau memang ada ini mohon doanya aja dari Anda ya. Semoga saya istiqomah terus bisa membantu Anda dan semoga saya bisa bantu Anda usaha gitu. Termasuk menyelesaikan masalah riba Anda bukan hanya dengan saran tapi dengan aksi. Saya minta doa terbaik Anda. Kalau Anda Muslim, tambahkan Al-Fatihah dan Sholawat Nabi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umurnya wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul islam wal iman wa kafa bi mu'minin. Sob, ini ada mungkin mewakili Anda semua ya. Ini dari Pak Timbul Suseno. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, panggil Captain aja. Saya di SKD panggil Captain ya. Saya punya hutang di BTN karena kondisi saya nggak ada kerjaan sama istri, maka saya mengalami ketunggakan. Saya sudah mengajukan supaya cicilan saya dikurangi, tapi pihak bank nggak mau terima, sehingga saat ini dari pihak bank mau melelang rumah saya dan saya disuruh mengosongkan rumah. Minta petunjuknya Pak, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini apa yang harus dilakukan Anda harus tahu ya. Satu, belajar untuk melakukan mulai sekarang ini lakukan tindakan-tindakan yang terukur gitu dan tersimpan, terregistrasi dengan baik. Pertama, posisikan diri Anda adalah orang yang sangat kooperatif sekali. Posisi kooperatif itu kalau itu pandangannya beda. Kalau menurut bank tidak kooperatif itu adalah Anda tidak bayar tunggakan gitu. Jadi tidak bayar tunggakan Anda tidak kooperatif. Menurut versi kita, kooperatif itu kita mencarikan solusi. Solusi itu banyak gitu loh. Dengan cara kita menjualkan rumah kita atau membagi 2 rumah kita, segala menjualkan sebagian, atau kita membeli rumah yang lebih kecil lagi.
Seperti itu yang dilakukan. Jadi itu kooperatif. Dan kita meminta restrukturisasi. Dalam restrukturisasi itu kan macam-macam kondisinya. Kan itu ada di POJK, apalagi sekarang ini sudah disempurnakan di POJK nomor 11 ya, lupa saya. POJK 3 2020. Jadi seperti itu, intinya apa? Intinya bisa mendapatkan pengurangan pokok, denda dan yang lainnya. Atau pengurangan denda bunga dan denda, pengurangan denda bunga, bisa penghapusan, dan terakhirnya bisa pengurangan pokok juga. Nah itu dimungkinkan karena sekarang lagi pandemi, itu judulnya pandemi juga. Dan kuatkan juga dengan arahan presiden bahwa sekarang ini bank wajib untuk memberikan arahan. Tapi bank juga sekarang ini kalau tidak melakukan tindakan yang tegas itu sulit juga gitu, karena pemerintah juga mungkin insentifnya kurang ke bank. Akhirnya apa? Sekarang kuat-kuatan siapa yang jalan gitu. Nah di antara kuat-kuatan ini posisi kita itu harus dalam posisi yang cukup terukur dan terarah. Satu, kita harus kooperatif. Pertama, kooperatifnya kita itu kalau di SKDA kita diajarkan untuk kita saling memahami ya. Kita kooperatifnya lakukan surat menyurat secara tertulis dan ada buktinya gitu, bahwa kita akan menyelesaikan masalahnya dengan cara mengirimkan SP1 atau surat permohonan 1 atau surat peringatan 1 ke bank. Intinya surat permohonan bahwa permohonan outstanding kita bagaimana, payment history kita seberapa gitu. Outstanding kita seberapa, payment history kita bagaimana. Jadi dari awal sampai akhir. Kenapa kita butuh payment history? Karena kita butuh berapa yang sudah dibayarkan, karena disitulah kita untuk negosiasinya. Outstanding yang dia perlu tahu hutang menurut bank itu kita berapa itu, berapa pokoknya, berapa bunganya, berapa dendanya. Posisi di dua itu kita untuk negosiasi. Negosiasi itu lama, sob, nggak cepat gitu. Dibutuhkan waktu setahun sampai 2 tahun gitu. Saya aja 2 tahun nggak selesai negosiasinya. Dan sekarang posisinya yang kencang-kencang itu bank itu melakukan tekanan itu ketika Anda call 2, call 3, call 4 gitu. Tapi kalau udah call 5 dia udah sulit gitu. Posisinya kalau udah setahun ke atas mereka malah lebih jinak gitu daripada sebelum setahun Anda nunggak gitu. Kalau Anda nunggak per 3 bulan sampai 6 bulan kencangnya mereka, karena mereka supaya Anda balik ke posisi semula, posisi kooperatif dengan menjual apapun Anda, dengan nggak peduli Anda hutang apapun, terus nggak peduli mereka itu. Yang penting Anda kooperatif masuk situ, karena kalau masih call 2, call 3 Anda masih dikenakan bunga dan denda. Tapi kalau Anda udah call 5 Anda nggak bisa lagi gitu, karena Anda sudah memang tidak mampu, tidak layak untuk dibiayai. Konsekuensinya ketika call 2, call 3 Anda tidak bisa lagi melakukan pinjaman. Ini perlu Anda tahu semua. Terus ketika bank itu mau minta kita ngosongkan rumah, apa perlu gitu. Oke, saya bahas lagi satu lagi ya. Saya ingatkan satu lagi. Apalagi ini ke depan lagi bagi Anda pengusaha, apalagi pengusaha muda-muda ini yang baru jalan segala macam-macam. Usahakan jangan jadikan rumah Anda ini sebagai anggunan. Gak apa-apa rumah kecil, tapi tidak boleh dianggunkan. Jadi kalau kepepet apapun, orang bank akan minta Anda untuk mengagungkan rumah Anda dengan memberikan pinjaman yang lebih besar, kadang-kadang lebih besar daripada nilai rumah kita gitu. Kadang-kadang anggaplah nilai rumah kita berapa, 1M, dia akan ngasih pinjaman 1,5, kadang-kadang seperti itu. Saya dulu rumah saya nih anggaplah nilai 5M gitu, bank itu berani ngasih pinjaman saya 7,5 gitu, 7,5M, dan dia ngomong gitu, kasih pinjaman 7,5, karena kan nilainya kan nilai sesuatu kan tergantung dari sudut pandang mana gitu, tidak ada nilai fix gitu. Kalau di situ rumah di jalan lama jarang ada jual beli tanah, ya paling dia cari yang paling tinggi di mana, di daerah mana, apalagi tempatnya strategis. Kebetulan rumah saya strategis tengah kota, pinggir jalan besar gitu. Jadi nah itu dia penilaiannya itu kadang-kadang absurd ya. Nah usahakan meskipun dari apapun jangan jaminkan rumah kita ke ini. Tapi kalau Anda udah terlanjur, saya udah terlanjur cap gitu, karena saya nggak punya pilihan. Kemarin saya nyicil BTN atau apapun ya, ternyata sekarang kondisinya seperti ini, udah nyaman, udah gimana. Kenapa? Karena kalau kita kehilangan rumah kita yang kita tinggali, itu sedihnya kebangetan sob. Di situ anak kita dilahirkan, di situ anak kita dibesarkan, segala macam-macam. Canda tawa kita di situ, itu yang membuat histori kita agak berat. Nah, kalau sudah terlanjur segala macam-macam, bank minta Anda mengosongkan, jangan kosongkan rumah Anda, karena ketika Anda mengosongkan, penguasaan aset itu 50% kemenangan sob. Dan saya ngalami kapan hari bila saya itu dilelang gara-gara saya nggak bisa menempatkan orang di sana gitu loh. Jadi harusnya kita tepati aset itu gitu, segala macam-macam. Kalau tidak ditempati, dikosongkan, itu bahaya sob. Apalagi kalau tidak dikosongkan, mereka yang menguasai itu udah selesai dah. Kita agak berat untuk bisa ininya. Kalau bisa dikontrakin kita kontrakin, kalau bisa kita tepati kita tepati. Ketika orang bank itu menempelkan mau dilelang, ya Anda copot lagi nggak apa-apa. Dia pulang Anda copot gitu.
Terus Anda tulisin lagi bahwa rumah ini masih dalam sengketa, siapapun yang melakukan tindakan di luar hukum akan kami tuntut di pengadilan. Kan nggak salah gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi pasal-pasalnya banyak, termasuk kalau dia memasuki rumah kita sembarangan pun masih kita bisa tuntut pidana gitu. Tulisin aja pasal-pasalnya di surat besar itu. Nah, solusinya gimana? Kayak kalau untuk menyelesaikan ini, pertama tadi solusinya Anda kirim SP1, contohnya ada di SKDA Forum ya. Kedua, simpan buktinya dan yang lainnya. Yang ketiga, setelah SP kasih waktu ya, jadi kasih waktu 2 bulan, 2 minggu lah gitu. Jadi kita mulai yang ngejar, bukan pihak mereka yang ngejar. SP1 isinya apa? Tadi minta tentang outstanding sama payment history. Udah gitu, yang kedua adalah minta kelengkapan sertifikat yang udah dilegalisir sama mereka, terus APHT, SKMHT, terus perjanjian kredit ya dari awal sampai akhir. Di situ kita mempelajari ada asuransi, posisi lainnya yang kira-kira menguntungkan kita dan atau melemahkan kita harus tahu semua. Nah, setelah itu baru nanti tahap negosiasi. Itu lama waktunya. Karena tidak mungkin bank juga pertama kita minta yang paling real aja sekarang ini. Kondisi sekarang ini ketika pandemi corona itu kondisi yang terbagus bagi Anda untuk melunasi. Jadi intinya tetap ujung-ujungnya kita harus melunasi mereka gitu. Dengan cara apa? Dengan cara nabung dan yang lainnya. SKDA nanti akan meluncurkan satu program tabungan lunas ya, berlunas ya. Jadi nanti suatu ketika tabungan 70% kita akan negokan dengan mereka semua. Kalau ada kekurangan kita akan bantu kekurangannya. Jadi itu intinya, mudah-mudahan semoga ini bisa membantu. Sisanya Anda tinggal gabung aja di SKDA 0815575004 kali atau di komen ini. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Mohon kalau memang ada ini mohon doanya aja dari Anda ya. Semoga saya istiqomah terus bisa membantu Anda dan semoga saya bisa bantu Anda usaha gitu. Termasuk menyelesaikan masalah riba Anda bukan hanya dengan saran tapi dengan aksi. Saya minta doa terbaik Anda. Kalau Anda Muslim tambahkan Al-Fatihah sama salat Nabi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.